Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyas salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Faqala rabbukum azza min qailin alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir atau yang mendengarkan atau yang menyaksikan pun dimanapun berada. Alhamdulillah subuh ini Allah izinkan kembali kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi ajang mengukir prestasi untuk suatu hari nanti kita diizinkan berselebrasi, mendapatkan catatan amal dari tangan kanan yang insya Allah saat itu boleh dibanggakan, dan semoga dijauhkan kita daripada segala dosa dan kekurangan yang membuat kita tak mendapatkan penghormatan itu nanti. Oleh itu kita syukuri nikmat ini karena semata-mata hanya taufik ilahi kita bisa bangun kemudian bergegas ke tempat ini, mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas di sanubari dan hati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, kepada para keluarganya, ahlu baitnya, pada para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan kuat istiqamah di atas jalannya. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Ma'asyiral kiram, menyambung perbincangan kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah, kita mengambil pelajaran daripadanya. Semoga Allah limpahkan kebaikan dan pahala untuknya tanpa mengurangi pahala kita pula. Masih dalam bab al-qiyas, setelah beliau menjelaskan secara garis besar bahwa qiyas itu dua bentuk. Yang pertama yang disebut oleh para ulama usulul fiqh, qiyasul illah, qiyas al-illah, yaitu mengqiyaskan al-far' ala al-asl fil hukum lishtirakihima fil illah, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan cabang dengan al-asl yang ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah, yang menyebabkan kita menyamakannya lishtirakihima fil illah, karena ilatnya sama, karena
ilatnya sama. Kalau Imam Syafi'i selalu menggunakan ungkapan lima'nan, karena ada makna yang menggabungkan antara keduanya. Dia seperti yang kemarin itu, misalnya ilat diharamkannya khamar karena as-sukru, memabukkan. Maka ada di antara yang memabukkan yang disebut dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, seperti inab, anggur, sehingga lama ini kan melekat pada minuman keras kan, minum anggur, apalagi tambahnya anggur merah pula, ya Pak ya, tambah maksiat lagi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, bagaimana dengan yang terbuat dari misalnya beras kencur? Kencur masuk ya? Masuk juga? Bisa? Saya tidak pengalaman loh. Nah, bisa. Apapun yang dibuat yang tidak tersebut di dalam Alkitab dan Sunnah, tetapi punya makna atau illah yang sama dengan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu sama-sama memabukkan, maka dihubungkanlah dengan hukum, dengan yang punya hukum asal tadi, yaitu anggur dan kurma. Jelas? Walaupun tak tersebut. Makanya kata Imam Syafi'i, wajib bagi ahlul ilmi ayuslikuhu sabila sunnah, untuk memasukkannya ke dalam jalan sunnah. Artinya sama hukumnya dengan yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal memabukkan, maka dia diharamkan. Macam ganja, masuk dalam Al-Quran? Ganja? Ganja? Ganja. Bahasa ganja diapukan supaya jangan kentara betul. Antum vulgar sekali sih ya. Ganja, dah jelas. Ganja. Ganja ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, ada. Nah, lalu haram apa halal? Orang Aceh bilang halal nih, bubunya. Nah, memabukkan, maka dia dihubungkan dengan khamar, bahkan lebih bahaya dari khamar. Kenapa? Lishtirakihima fil illah au fil makna. Ada makna yang membuat itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam atau illah. Nah, ini namanya qiyasul illah. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala ini tuh untuk yang mengharamkan, sekarang dihalalkan. Misalnya kita di rumah sering berinteraksi, bergaul dengan kucing. Nah, kucing diharamkan atau dihalalkan? Tapi bukan untuk dimakan ya Pak, ini untuk disentuh. Nah, tahir, suci, dihukum suci. Sampai-sampai sebagian ulama, tapi jangan diviralkan, indah. Nanti diviralkan pula. Sampai-sampai ada yang mengatakan kotorannya, ada yang mengatakan juga suci, tapi jangan dipiralkan, jangan dipotong dah. Ini orang yang tidak paham, ya, seperti paham. Itu yang masalahnya. Hari ini kan banyak ruwaibidah, tidak ngerti masalah, tapi suka komentar. Nah, ini bukan pendapat sekarang aja, dari dulu sudah ada. Nah, bahwasanya mereka mengatakan bahwa kotoran kucing haram pernah bau kan? Ini bukan salahnya. Kotor, tapi najis atau tidak? Itu masalahnya. Karena tidak semua yang kotor najis. Bapak kerja di rumah makan, pernah kerja rumah makan enggak ya? Apa kerjaan biasa? Potong kota? Enggak juga? Berarti tidak pernah di tempat-tempat yang kotor ya. Nah, misalnya ada yang nyadap karet, motong kota, menaki, itu kota yang sudah direndam itu kotor apa tidak? Kotor kan? Ya, dan masuk kota pun baunya auzubillah. Ketika ada pabrik kota di
dekat Leton kan, itu sampai ke Jalan Riau baunya, sampai ke mungkin sampai ke sekarang ke Panam nih baunya. Ya. Cuman uangnya harum itu masalahnya. Duitnya harum itu. Duitnya harum. Tapi apanya bau apa getahnya? Auzubillah. Nah, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak najis kan? Najis enggak? Nah, jadi tidak semua kotor najis. Tapi semua yang najis kotor. Nah, jadi tidak semua kotor najis. Nah, sekarang kita tidak usah fokus ke situ ya, ke kucingnya. Jangan situ. Nah, sebab nanti jadi masalah pula nanti. Nanti fatwa Syekh Wahabi. Allah musta'an. Ada aja masalah kadang. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, kucing najis atau bukan? Tidak. Siapa yang bilang? Ya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan air yang dijilat oleh kucing itu tidak dibuang, berarti tidak najis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illahnya apa? Fa innahu minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing susah untuk tidak berinteraksi dengannya. Dia masuk ke rumah kita tanpa minta izin. Sah? Iya enggak? Ya enggak ada bilang boleh masuk, enggak ada. Mereka langsung lompat masuk. Sah? Jadi susah untuk kita menghindar daripadanya. Maka Nabi menghukum dia tahir, bersih atau suci. Ya, suci. Karena apa? Susah. Kalau ulama mengambil kesimpulan dari kata Nabi fa innahu minat tawafina alaikum tawafat, yakni masyaqqatu taharri minhu. Itu susah kita untuk menghindarinya. Oleh sebab itu ulama mengkiaskan tikus kepada kucing. Makanya ada kartun apa namanya? Yang ada kucing dengan apa nih? Apa? Tom itu siapa? Tom kucing. Ada Jerry. Ada sampai. Iya, memang tidak bisa dipisahkan Tom dengan Jerry, tidak bisa dipisahkan. Bahkan menghindari tikus lebih sulit daripada menghindari kucing. Apa sebab? Tikus masuknya sembunyi-sembunyi. Kalau kucing iyalah terang-terangan juga, walaupun tidak salam, tapi iya kan tahu kita masuknya. Kalau tikus enggak. Kalau kita hidupkan lampu, senyap macam tak ada apa. Makanya Tom sering dikerjain sama kucing. Jadi oleh sebab itu maka tikus pun dikiaskan ke kucing. Sehingga dihukum tahir, bersih. Apa namanya? Suci. Tapi tidak bersih Pak ya. Tidak bersih. Apa sebab? Karena sulit untuk menghindar daripadanya. Tapi konteksnya ini tikus dalam keadaan hidup. Sama dengan kucing dalam keadaan hidup. Kalau sudah mati, najis. Sudah mati najis. Maka kok bisa najis? Karena sekarang kita sudah bisa menghindarkannya, menjauhkannya. Kalau masih hidup susah dihindari. Cuman masalahnya, misalnya saya kalau melintas tikus atas makanan, boleh tidak saya makan? Bisa tidak saya makan? Itu urusan lain. Ini masalahnya jijik atau bukan jijik. Yang tidak jijik, selama tidak najis, saya makan katanya. Kan ada gitu, ya tak? Tapi orang yang suka jijik, jangan melintas. Nampaknya kucing lewat, saya tidak makan lagi di situ. Ada apa? Jelas Pak. Kami pernah di suatu tempat di pulau, ya, kawan-kawan nak nyewa penginapan. Saya tengok ada tikus lewat di atas. Ini tidak bisa tidur saya. Tidak bisa tidur. Ini kembali ke asrama. Katanya hotel katanya. Ternyata hotelnya banyak tikusnya.
Rupanya diajak ke penginapan tempat orang-orang ini, orang singgah sebentar gitu, ngopi di situ singgah sebentar, sejam 2 jam kan. Kemudian tidak ada lotengnya, langsung ke atap, apa senampak lewat tikus. Tambah lagi baunya yang ini, kalau tidak bau mungkin tidak apa-apa, Allah musta'an. Ya Pak, jadi tidak perlu mewah tapi bersih. Nah, itu aja. Sama makan juga tidak perlu mewah tapi bersih. Nah, tidak perlu di semacam istana, tidak. Tapi yang penting bersih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini namanya qiyasul illah. Dan ini banyak cabangnya. Seperti kata orang Imam Al-Syafi'i, yatafarra'u furu'an katsiran atau furu'an atau tafarru'an katsiran. Cabangnya. Yang kedua adalah seperti yang beliau sebutkan, yaitu sesuatu yang sifatnya adalah kaidah umum, al-aslu bil asya al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu adalah boleh. Maka kalau masalah dunia, segala sesuatu hukumnya boleh. Makanya kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, tetap dihukum asal. Ini namanya disebut juga qiyas oleh mereka, ya, disebut juga dengan qiyas. Tapi bukan qiyasul illah, qiyasun alal asl, mengkiaskan kepada hukum kaidah umum. Demikian dalam masalah ibadah, hukum asalnya ibadah dilarang kita meyakini sesuatu, dilarang kita mendirikan ibadah tertentu kecuali dengan dalil. Maka oleh sebab itu masalah ibadah tahan sebelum ada dalil. Kalau masalah dunia maju tak gentar sampai ada dalil yang menjadi penghalang. Ini jangan dibalik. Pas ibadah maju tak gentar, pasti urusan dunia ditahan-tahan. Jelas? Karena sebagian orang dia buatkan ibadah tertentu, dia maju tak gentar, berdalil tak berdalil, yang penting baik, yang penting ikhlas, gitu ya. Yang penting ikhlas karena Allah SWT. Pas urusan dunia, dia tidak makan kecuali yang ada yang tidak mau makan daging kan, ya, apa sebab? Dengan alasan-alasan tertentu dia batasi memakan nasi, harusnya 3 porsi menjadi 4 kata beliau, jadi 1 porsi. Akhirnya dia menghalalkan yang diharamkan lalu mengharamkan yang dihalalkan, dan ini tidak boleh. Jadi karena tanpa ilmu tapi mengikut pikiran dan perasaan, bisa dibalik yang asalnya halal dijadikan haram, yang asalnya haram dijadikan halal. Ini tidak benar. Nah, selesai di sini. Nah, sekarang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menenteramkan kita. Ini qiyas nih Ustaz, Buya, Kiai Asy-Syafi'i. Ini ada alasannya ini. Boleh tidak kita pakai qiyas? Ada alasan atau tidak? Sebab menurut Syekh kami di sana tidak boleh memakai qiyas, seperti Daud bin Ali Al-Zahiri. Kemudian dikuatkan oleh Imam Abu Muhammad Ibn Hazm. Ini ulama, bukan ulama ulama biasa, ini ulama besar. Tidak boleh ke qiyas katanya. Maka Imam Syafi'i katakan, tenang saudaraku, wa ammal qiyasu fa innahu akhaznahu istidlalan bil kitabi was sunnati wal athar. Adapun qiyas, kami menjadikannya sebagai dalil bukan karena keinginan kita, tapi istidlalan bil kitab, yaitu mengambil dalil dari Al-Quran. Al-Quran sendiri juga memakai qiyas dalam menentukan hukum. Misalnya orang yang pergi haji sedang ihram, boleh berburu? Tidak. Tapi dia tahu tidak boleh berburu, tapi kijang nari-nari pula depannya. Kan itu kan? Nampak kijang menari-nari. Awak dah lama tak makan daging kijang. Coba, dah berapa bang terakhir makan kijang bang? Apa dah lama tak makan kijang? Sejak 2006 lagi.
Hah? 2006. Tolong yang tahu ada rumah makan Kijang, walaupun di Sikijang kita ajak bapak. Hah? Tolong bagi tahu pak, di mana ada orang jual daging Kijang? Pergi makan kita. Kapan? Masih ada di mana? Dekat durian runtuh. Woi, pas lah tuh. Yang dapat rezeki durian runtuh kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pas sedang umrah, sedang ihram, lewat Kijang, jinak-jinak merpati pula. Iya, biasanya kan lari dia kan, indah melari depan kita. Akhirnya tergoda lah ustaz, apanya awak sejak 2006 tak makan Kijang. Akhirnya dimintanya ada yang bawa tombak atau bawa panah. Orang dulu kan tentu berjalan jauh bawa itu mereka penjaganya. Terus ada yang jaga-jaga karena dulu tidak seaman sekarang. Sekarang alhamdulillah antum berjalan dari ujung ke ujung di Jazirah Arab dengan berkat karunia Allah, taufik dari Allah, kemudian keamanan yang tercipta dengan penerapan syariat Islam di Arab Saudi hari ini, mereka menjadi negeri paling aman di dunia. Paling aman di dunia. Kalau dulu enggak. Kalau dulu subhanallah sempat di masa-masa khalifah aman. Kemudian di masa Bani Umayyah aman, tapi pas Syiah yang berkuasa tidak aman. Pernah juga dikuasai Masjidil Haram oleh orang Syiah. Yang cukup lama juga, sekitar 30 tahun. Mereka angkut Hajarul Aswad ke Asa. Kemudian mereka pernah membunuh jemaah haji dari kalangan Ahlussunnah di dalam Masjidil Haram sedang ihram, 35.000 orang. Dan bangkainya atau mayat-mayatnya dalam parkai sumur Zam-Zam. Makanya mereka ini yang berbuat, Wahabi yang dapat tuduhan. Itulah. Padahal jauh sebelum Wahabi inilah lahir. Nah, Syiah juga yang menggambar-gemburkan itu. Syiah yang kerjasama sama Yahudi, Wahabi juga yang tertuduh. Iya, di Teheran itu ada wilayah-wilayah yang disebut dengan, kalau kita kan istilahnya kampung Melayu, kan kampung Cina, pecinaan dan sebagainya. Di Teheran ada kampung Yahudi. Nah, Masjid Al-Sunnah di sana payah dibuat, tapi kalau sinagog Yahudi bebas dibuat. Lalu yang dituduh punya hubungan kerjasama Wahabi juga. Sayangnya yang tidak melek sedikit pun, kebanyakan walaupun akademisi tapi tidak tahu sejarah. Takicuh dinan tarang. Bagi cerdas. Kita tidak pungkiri. Alhamdulillah kita diciptakan Allah dengan kecerdasan. Pada umumnya kita cerdas. Cuman ilmu kurang. Karena ilmu tak ada. Lalu pergi ke luar negeri, belajar di kamar orientalis. Orientalis itu 80% lebih subuhatnya adopsi dari kaum Syiah juga. Paham Pak? Kalau Pak tidak percaya, pergilah. Atau saya antarkan. Tapi bayar ongkos saya. Nah, jadi subuhat Syiah lah yang disalin oleh pakar-pakar kita. Pergi ke Amerika, pergi ke Kanada, pergi ke Perancis, pergi ke Belanda, belajar Islam. Masa belajar Islam sama orang kafir? Belajar iman pada orang yang tidak beriman. Apa hasilnya? Pulang-pulang menuduh umat Islam. Bahwa Islam itu teroris, umat Islam itu radikal. Makanya sebenarnya para penegak hukum di negeri ini jangan belajar keamanan pada orang yang tidak aman. Tapi belajarlah keamanan pada orang yang aman. Makanya kaum muslimin dan muslimat di Arab Saudi, sebuah penelitian pernah dibuat, ini sudah lama juga, tahun 80-an juga, bahwasanya tingkat angka kejahatan di Arab Saudi 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. 1 menit di Chicago, angka kriminalitasnya sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit Pak Edi? Berapa menit itu?
Itulah perbandingannya. Cuman media mainstream kita memframing seolah-olah Arab Saudi tidak aman. Termasuk ustadz-ustadz milenial kita juga memframing Arab Saudi itu menakutkan. Padahal dia tiap bulan pergi umroh ke sana. Selama di sana tambah gemuk dia. Tapi hatinya subhanallah memang hilang patut dek ketujuh. Hilang patut karena setuju. Dia sudah terlanjur meminum pil-pil syubhat ini sehingga impus-impus sehat yang diberikan oleh orang yang mereka sebut Wahabi tak bermanfaat baginya. Wa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu sebenarnya bukan mata tapi hati di dalam dada ini yang sudah buta. Yang nampak jelas jadi tidak jelas. Oleh sebab itu maka bersihkanlah hati daripada syubhat dan kesumat. Allah musta'an. Baik, kembali ke sini. Kok sampai ke situ, Bang? Gara-gara kias. Gara-gara kias. Nah. Allah musta'an. Maka Imam Syafi'i katakan wa ammal qiyasu fa innama akhaznahu istidlalan bil kitabi was sunnati wal athar. Kita berkias ini karena mengambil dalil gara-gara kijang tadi emang ya. Kijang masalahnya. Jadi kijang itu apa namanya? Akhirnya diburu oleh orang ihram ini, maka Allah menyuruh menyembelih hewan yang sepadan mithla ma qatala minan na'am, yaitu dia membayar dari hewan ternak yang besarnya dikiaskan kepada kijang tadi. Berarti berlaku kias dalam Quran, berlaku kias dalam Quran ya berlaku. Dan banyak masalah yang di dalamnya terdapat dalam Al-Quran qiyas. Oleh sebab itu maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengqiyaskan suatu hukum suatu masalah yang bersatu hukumnya dengan yang lain, maka dibolehkan qiyas. Makanya katakan istidlalan bil kitabi was sunnah, dan juga dalam sunnah. Sunnah lebih banyak lagi. Taib wal asar dan asar. Nah, al asar pada asalnya dalam makna asar itu kan maknanya kan bekas, peninggalan. Maka disebut museum itu dengan muthaful asar, yaitu tempat penyimpanan asar, peninggalan sejarah. Nah, al-asar pada asalnya boleh disebut hadis, boleh disebut asar. Boleh disebut asar. Perkataan sahabat disebut juga dengan asar. Perkataan tabi'in disebut asar. Perkataan orang terdahulu disebut asar. Tetapi di sini Imam Syafi'i nampaknya membedakan antara as-sunnah dengan asar. Walaupun pada asalnya sunnah boleh disebut asar. Ya, ada yang mengatakan itu sinonim. Ada yang mengatakan tidak sinonim, bahwa sunnah khusus Nabi, asar untuk yang selain dari Nabi SAW. Di sini Imam Syafi'i sepertinya membedakan. Nah, asar. Sebagaimana juga Nabi SAW melakukan qiyas, sahabat-sahabat juga melakukan qiyas, dan seterusnya para ulama. Jadi dalil kita Al-Quran, sunnah, dan asar. Nah, wa amma an nukhalifa hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thabitan anhu fa arju an la yu'khadha dhalika alaina insyaallah. Adapun kalau sengaja menyalahi sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya harap takkan pernah terdapat pada kami insyaallah taala. Artinya Imam Syafi'i ingin mengatakan ulama takkan mungkin sengaja menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sengaja dia menyalahi sunnah berarti belum masuk barisan ulama. Walaupun ilmunya banyak berarti tidak punya. Makanya kan banyak pemikir sekarang seperti ulama kan. Ya banyak ulama juga ngikut-ngikut cara pemikir. Nah, enggak. Ini yang ulama
yang disebut oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut pada Allah takkan mungkin sengaja menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang tidak takut pada Allah, seperti kata Imam Ibn Rajab, kalau orang-orang yang tidak takut walaupun ilmunya setinggi langit tapi tidak takut pada Allah, tidak mengamalkan perintah Allah dan tidak menghiraukan larangan Allah dan Rasul SAW, ini tidak masuk dalam ulama yang dimaksud dalam istilah kita. Nah, walaupun ilmunya setinggi langit. Nah, wa amma an-nukhal, kalau nak sebut ulama juga disebut dengan ulama as-su. Ulama as-su, ulama as-su semua dilakukannya. Ya, kalau ulama as-su semua dilakukannya. Nah, dulu Ahmad bin Abi Du'ad, ulama besar kaum Mu'tazilah, ya, berhasil menjadi Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung di masa Bani Abbasiyah, sehingga dia menjadi pembisik yang membusukkan khalifah, menjadi pembisik yang membusukkan para khalifah. Akhirnya banyak ulama-ulama sunnah dituduh sebagai penebar bid'ah. Rupanya ahli bid'ah itu juga pandai membid'ahkan orang. Padahal kampanyenya jangan suka membid'ahkan. Tapi suka ternyata bila berkuasa juga membid'ahkan orang. Makanya para ahli bid'ah dan hawa itu, kenapa mereka suka memfitnah ahli sunnah? Kalau berkuasa nanti kita akan diinikannya. Kan bahasanya luar biasa, dibantainya. Kenapa mereka? Karena mereka kalau berkuasa memang seperti itu. Mereka bila berkuasa sampai ke pusat kekuasaan memang seperti itu. Tidak sedikit ulama yang mati di tangan khalifah pada waktu itu, khususnya masa Al-Ma'mun, dipaksa untuk melakukan bid'ah dan mereka ada yang bertahan sehingga dilenyapkan atas bisikan dan pembusukan tadi. Sehingga karena Mahkamah Agungnya waktu itu Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, sebagian besar hakim-hakim yang ditunjuk, ya, kepala-kepala ke pengadilan tingginya dan pengadilan negerinya, itu istilahnya ya. Sekarang dulu hakim di misalnya di wilayah Irak ini, hakim di Syam ini, di Hijaz ini, di Mesir ini ditunjuk oleh siapa? Oleh Al-Mu'tazili tadi. Kelompok Mu'tazilah tadi, sehingga sebagian besar hakimnya dari kalangan Mu'tazilah. Dan ada sedikit yang apa istilahnya, tidak Mu'tazilah tapi terpaksa ikut-ikut gaya Mu'tazilah. Macam sekarang banyak juga ulama yang sebenarnya dia bukan aslinya bukan ini, tapi mirip-mirip dengan, ya, karena ada kepentingan. Ya, jabatan itu manis kawan. Ya, jabatan itu manis, meninggalkannya kamu takkan sanggup, berat. Ya, takkan sanggup, sehingga mereka pun menyesuaikan dan beradaptasi. Musuhi Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan, dimusuhinya pula. Apa sebab? Ingin naik pangkat. Dia tahu itu Ahmad adalah orang yang jujur. Dia tahu Ahmad adalah ahli sunnah. Dia tahu Imam Ahmad adalah orang yang paling alim dengan sunnah di masa itu, yang paling zuhud, yang tidak pernah bersaing dalam masalah dia. Dia tahu itu, di hati kecilnya tahu. Tapi apa sebab? Kalau saya tidak musuhi dia, karir saya tamat. Jadi banyak orang gara-gara itu rusak, persaudaraan rusak gara-gara mengejar dunia. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat, tidak berubah dalam keadaan apapun. Itulah Imam Ahmad rahimahullah dan kawan-kawannya, mereka tak berubah dalam situasi apapun. Maka ketika kekuasaan sudah berubah, Imam Ahmad
sudah dihormati dan diakui kedudukannya. Orang-orang Mu'tazilah sudah tergelincir dan nampak ketidakbenarannya. Akhirnya orang-orang pun mendorong Imam Ahmad. Sekarang Imam kemarin kan sering di penjara, masukkan pula orang-orang tuh, itu kan. Imam Ahmad katakan tidak. Kita berdakwah ini bukan untuk berbalas dendam. Kita berdakwah itu bukan untuk menyusahkan orang. Berdakwah itu supaya orang dapat hidayah. Maka ketika Ahmad bin Abi Du'ad yang dulu menjadi musuh bebuyutan, bukan Imam Ahmad musuhi, dia yang memusuhi Imam Ahmad, tapi yang tertuduh Imam Ahmad juga, kayak tadi juga. Syiah yang berbuat, Wahabi juga yang tertuduh. Allah musta'an. Teroris yang berbuat, Wahabi juga yang tertuduh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, datanglah sebagian muridnya, buya, dah bungkak Ahmad bin Abi Du'ad itu kan. Kan maklum lah, murid-murid kan biasa. Murid-murid itu biasa kan. Makanya murid-murid itu kan ibaratnya kopral. Kopral itu harus gagah-gagah gitu. Tapi kalau jenderal masih kayak kopral gayanya, itu yang masalah. Ya, maka Imam Ahmad bilang, "Waihak," katanya. "Kenapa kamu begitu gembira dan euforia? Kamu justru harus sedih karena dia meninggal dalam kesesatannya. Kenapa harus bergembira?" Nah, jadi Imam Ahmad rahimahullah itu tidak bergembira, justru dia kasihan kenapa dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosanya. Makanya Nabi Imam Ahmad melarang muridnya bergembira. Ini kan kita sebagian kita hari ini subhanallah sampai berdebat pula, boleh tak doakan si fulan ya Ustaz, katanya. Ya Allah, saya tanya, dia muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Tidak muslim nih, tidak muslim jangan doakan. Hah? Iya, yang meninggal tuh ulama besar. Ya, tapi tidak sepaham dengan kita ada banyak hal. Oh, katakan, boleh tidak mendoakannya? Ya Allah, saya bilang dia muslim atau tidak? Muslim. Kenapa? Boleh tidak mendoakan orang Islam? Tidak boleh. Ya Pak Edi, ini berubah kaji nampaknya. Mendoakan orang Islam boleh apa tidak? Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu mendoakan orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, orang Islam mati, ya kita doakan. Nah, soal dia tersesat, dia tersilap, kalau antum tidak bisa mintakan ampunan untuknya, minimal jangan mengungkit-ungkit kesalahan. Jadi ada selesai. Maka ucapkan alhamdulillah saya tidak terlibat di dalamnya. Apalagi orang yang punya kontribusi luar biasa bagi dunia Islam yang diakui oleh banyak orang. Banyak orang dapat hidayah dengan apanya, dengan dakwahnya. Ini masalah lagi sekarang ini, masya Allah. Orang kita ini memang suka berbantah, ya. Orang perhelatan Piala Dunia di mana? Di Qatar. Tidak kaf, ya qaf, bukan kotor. Nah, di Qatar. Nah. Kalau orang kita bilang Qatar ya, biar tidak kotor ya, Qatar. Nah, di Qatar. Nah, pertanyaan saya, mungkin tidak misalnya Indonesia jadi tuan rumah? Tidak. Tidak ada biti lah. Tak tahu biayanya. Hanya lebih kurang 3.500 triliun. Tuh, APBN kita berapa? Jadi sebab itu untuk saat ini jangan mimpi dulu. Itu yang pertama. Kecuali ada yang nyumbang. Kita bawa nanti kotak-kotak infak ke seluruh dunia. Nah, itu baru bisa. Untuk sekarang tidak bisa, belum. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Yang kedua, kita belum pernah lulus kualifikasi, tidak akan juga. Tapi kalau sempat misalnya ada yang berbaik hati FIFA sama kita, Indonesia dah lama tidak dapat ya dikasih misalnya. Bisa tidak tuan-tuan menolak? Bisa tidak? Jelas tak bisa. Ini bagi dunia hari ini kehormatan luar biasa ini. Betul kan? Perhelatan luar biasa. Demikian juga yang terjadi di Qatar hari ini. Ya, mereka mau tidak mau memanfaatkan suasana. Apa yang memanfaatkan?
banyak tamu-tamu dari luar, maka mereka lihatkanlah apa akhlak-akhlak Islami, bagaimana memuliakan tamu dan sebagainya. Kemudian ditulis-tulis di sana sini hadis-hadis Nabi dengan terjemahannya dalam berbagai bahasa. Sehingga melihat itu, melihat sambutan yang begitu baik, kemudian pemuliakan tamu, kemudian hadis-hadis Nabi yang dulu mereka dengar tentang Nabi buruk-buruk semua. Ternyata nilai-nilai yang disebarkan oleh mereka melalui hadis Nabi, oleh Nabi, melalui media-media yang mereka buat ini ternyata tidak seperti yang dituduhkan. Tadi saya katakan, orang di negeri ini banyak memfitnah Wahabi, menakutkan. Kan itu ya. Wahabi itu tidak pernah siap untuk berbeda pendapat. Atau berbeda pendapat nanti kita dinikannya, haus darah dan sebagainya. Tiba-tiba antum datang ke Arab Saudi. Pas pula rombongan pertama jemaah haji disambut oleh menteri. Ternyata menterinya keturunan Aswaja. Iya, karena beliau dari Banten, keturunan orang Banten. Al-Bantani itu menteri haji sekarang. Bantani, Al-Bantani kalau tidak salah. Ternyata orang Aswaja pun bisa jadi menteri di negeri Wahabi. Nah, masih juga antum percaya bahwa itu menakutkan? Antum dikasih kalungan bunga, ya. Apalagi dengan keterbukaan sekarang mulai kan bukan terbukaan, sebenarnya kemunduran kan, maju pula besti-bestinya itu bestinya. Antum dapat kalungan bunga dari gadis Saudi, awak tidak ada dapat. Nah misal ya, saya masih juga antum menyimpan dendam, dikasih hadiah, masya Allah, disambut Pak Menterinya, kemudian dan sebagainya, dikasih zam-zam. Terus dalam selama musim haji ya makanan tidak termakan sama kita, semua nak kasih makan, susu, semuanya dikasih sama kita. Kadang ada pula yang ngasih duit pula, kan ada yang ngasih duit kadang, masya Allah. Nah setelah itu antum setelah pulang, awalnya berangkat 49 kilo, pas pulang 54. Terus masih percaya juga Wahabi menakutkan? Masih juga? Berarti antum betul-betul parah sakitnya itu, parah sakitnya. Nah, iya, demikian juga orang itu datang ke sana. Dulu gambarannya orang-orang Islam itu kan, Islam kan orang, apalagi Islam kadar gurun, itu hati-hati nanti kalian ditembaknya dan sebagainya, banyak teroris di sana gitu kan yang terbayang oleh mereka. Ternyata mereka disambut dengan hangat. Kalaulah kepada non muslim saja mereka bisa hangat, apalagi sesama muslim. Dan itu terbukti memang. Akhirnya mereka banyak yang mengucapkan syahadat. Nah melihat itu pun banyak juga kita umat Islam yang tidak rela. Kenapa mereka bersyahadat melawan mereka? Seolah-olah, tapi tidak itu maksudnya barangkali. Seolah-olah biarkanlah mereka kafir daripada masuk Islam jadi ahli bid'ah. Saya nanya, mana yang lebih baik, ahli bid'ah daripada orang kafir? Tapi bisa jadi ahli bid'ah semua nanti jadinya. Ahli bid'ah lebih baik daripada orang kafir. Artinya tetapnya mereka dengan kekufurannya, atau dia masuk Islam tapi di tangan ahli bid'ah, mana yang terpilih? Masuk Islam melalui ahli sunnah. Nah itu tentu idealnya. Tapi kalau masuk Islam di tangan ahli bid'ah misalnya, kalau betul mereka ahli bid'ah, lebih baik daripada mereka tetap dalam kekufuran. Harusnya kita bergembira. Makanya selalu saya mengibaratkan orang tercebur ke lumpur naik motor, ya masuk ke rawa, taib, lalu nanti ditolong oleh orang, harus tunggu dulu ahli sunnah nolongnya. Nah, ditolong oleh orang, lalu dibasuh motornya, ya karena apa? Karena yang ada di situ hanya air parit, air rawa. Antum bilang jangan dibasuh dulu gitu, bawa aja begini, dipikul sampai ke dalam kota dulu, sampai air bersih. Ada, basuh aja dengan air yang ada dulu, bayar basuh dengan air
ada dulu. Nanti lama-lama ketemu air bersih pasti dia bersihkan lagi. Sama. Berapa banyak orang dapat hidayah tidak langsung mendapatkan yang bersih. Sah? Awalnya dia maaf pemabuk. Awalnya tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid. Bertemu dengan dai yang antum bilang ahli bid'ah tadi. Akhirnya dia mulai sholat. Dan mulai rajin dengar pengajian. Tanda tersalah langkah masuk ke masjid Zaid bin Sabit. Gimana? Dengar pengajian Imam Syafi'i. Dia dengar sebelumnya Imam Syafi'i itu hebat, tapi yang ngaji langsung ke mazhab Syafi'i, ke Imam Syafi'i belum ada dia temukan. Ini baru Imam Syafi'i. Akhirnya dia tertarik. Antum larang yang seperti itu. Macam tidak pernah kayak gitu aja antum. Makanya kadzalika kunna min qablu famannallahu alaina. Dulu kita juga seperti itu, lalu Allah berikan karunia, maka syukuri yang ada dulu. Nanti kalau antum punya kesempatan, jemput mereka. Berapa orang Islam kemarin di Qatar? 800 orang, antum belikan tiketnya, bawa ke Masjid Zaid bin misalnya. Jangan kor-kor di sini. Lebih baik mereka ahli bid'ah masuk Islam. Untuk apa mereka masuk Islam? Menambah kesesatan umat Islam. Ya, umat Islam tersesat. Insya Allah selama tidak kesesatan yang mengeluarkannya dari Islam, baliknya kemana? Ke surga lagi. Tapi orang kafir sebaik apapun tetap neraka. Apakah antum lebih senang tetap dalam kekufuran? Ini yang auzubillah jadi perdebatan juga hangat di dunia internasional, tapi tidak sampai ke Zaid bin Sabit. Alhamdulillah. Mungkin saya pula yang salah sebut ini, astagfirullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha, nyesal saya jadinya bang. Ya karena memang kita kadang kena sindrom ini juga kadang. Daripada ngaji sama dia, tidak usah ngaji. Kan itu kadang. Orang belum sempat nak ngaji lagi, tiba-tiba dilarang ngaji. Kaum muslimin dan muslimat, dia berbuat maksiat plus bid'ah, lebih baik dia tobat, tinggalkan maksiat tapi dalam bid'ah. Kan berkurang tuh. Berkurang. Nah nanti antum punya kepentingan untuk meluruskannya, dakwahi lagi. Tapi antum tahulah yang namanya orang sudah melekat. Pak, ada gambar di ini, Bapak nak ganti dengan gambar lain atau nak tempel tempat lain. Gimana caranya? Tarik. Ditarik kuat. Tarik kuat. Bisa robek gambarnya. Sah? Awak nak perbaiki tapi akhirnya robek. Makanya pakai si halus-halus jangan. Paham tak? Ini enggak guru angdo sasik runyanya. Siapa yang rela bilang gurunya sesat? Antum enggak perlu menyesatkan gurunya dulu. Paham tak? Paham? Nah, nih mau enggak belajar sama Imam Syafi'i? Kalau dia dengar Imam Syafi'i tentu iya kan? Senang deh. Ayolah kita belajar sama Imam Syafi'i. Nanti dia belajar. Masya Allah. Nanti akan ketemu bahwa mengikuti sunnah itu adalah wajib. Mulai dia bertanya-tanya, Ustaz saya kemarin ketemu sunnah katanya tidak wajib. Kan tidak wajib. Sunnah itu ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau sunnah itu boleh ditinggalkan nggak apa-apa katanya. Tapi Imam Syafi'i bilang kalau sunnah itu tidak boleh ditinggal. Misalnya ini, mulai dia bertanya. Lalu kita jelaskan hukum asalnya Nabi itu diikuti. Mengikutinya tanda cinta dan setia, meninggalkannya kurang cinta dan setia. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Dan mulai dia tanpa antum mengatakan gurunya sesat. Antum ya Syekh, guru antum bilang sesat, otomatis muridnya antum nuduh gurunya sesat, otomatis antum menyesatkan dia. Lebih baik antum bilang dia yang sendiri yang sesat. Paham tak? Kalau Bapak ketemu murid Ustaz Dasman, lalu Pak bilang Ustaz Dasman itu soseknya, pasti dia langsung mengatakan berarti guru saya sesat, saya sesat. Ditinjunya kita. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalatu wassalam
Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling penyabar dalam berdakwah. Ya. Kan dilarang untuk mencaci orang-orang musyrikin. Sebab kalau kita caci, nanti mereka caci Allah dan Rasul. Dia caci Allah dan Rasul. Apalagi mencaci orang Islam. Jelas, Pak? Nah, ini berubah dari usul fikih jadi turut dakwah. Walhasil kaum muslimin dan muslimat, kita berbaik sangka kepada para ulama seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa amma an nukhallifa haditsan an Rasulillahi thabitan, sengaja menyalahi hadis yang sabit dari Rasulullah SAW, fa arju an la yu'khadha dzalika minna alina, insyaallah ini tidak akan terjadi kalau ulamanya ulama ini. Tapi kalau ulama su yang seperti tadi, itulah merusak sunnah. Akhirnya dia mengaku sebagai ahli sunnah, Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah. Jadi kalau ada sekarang ahli bid'ah menuduh ahli sunnah sebagai ahli bid'ah, itu bukan dari sekarang aja. Sejak Nabi berdakwah, Nabi itu dituduh sebagai pengacau keamanan masyarakat, pemecah belah umat. Iya, awak ada aman-aman, tiba-tiba datang Muhammad mengacau. Itu biasa. Tapi kalau antum betul-betul pengacau, ya harus tobat cepat. Nah, betul-betul di pengacau, ya enggak. Jadi menghidupkan sunnah Nabi ini dianggap membawa hal yang berbeda. Apa sebab? Orang tidak terbiasa dengan sunnah itu. Kalaulah para penuntut ilmunya saja, penuntut ilmunya yang belajar ilmu sunnah ini tidak pernah belajar Sahih Bukhari sampai selesai, tidak pernah baca Sahih Muslim. Ini yang berilmunya. Bagaimana dengan orang awamnya? Bagaimana dengan orang? Jadi mereka tidak tahu sama sekali memang bahwa itu sunnah. Yang tahu pun tidak berani untuk melakukannya karena takut tampil beda. Nah, nanti dicari dalil lagi buat tampil beda itu sampai ada yang mengatakan bersatu di atas bid'ah lebih baik pada bercerai-berai di atas sunnah. Ya Allah ya Rabbi. Ini keedah orang yang kewalahan. Keedah orang yang kewalahan, tidak punya jurusnya satu aja. Ya, jurusnya hasil itu menyatukan umat. Dia tidak tahu cara menyatukan umat itu. Jadi bersatu di atas bid'ah lebih baik pada bercerai di atas sunnah. Subhanallah. Ini gimana ya kaum muslimin? Orang yang menyerah pada keadaan. Tidak ada yang namanya sunnah itu mencerai-beraikan. Nabi SAW ketika menyebut umat akan bercerai-berai, apa nasihatnya? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Kemudian jauhi yang baru-baru, karena itu yang mencerai-beraikan. Tidak ada satu bid'ah pun kecuali menimbulkan perselisihan. Sah? Iya. Iya, kenapa? Tapi sunnah juga yang tertuduh. Sunnah juga yang tertuduh. Apa sebab? Karena orang sudah terbiasa dengan bid'ahnya. Lalu datang sunnah yang benar, akhirnya dimusuhi. Nah, gara-gara dia dakwah sunnah, akhirnya umat kacau. Nah, itu masalahnya. Jadi masalahnya rumah lama tidak diperbaiki, dihuni, lalu lapuk nih. Tentu kan diganti dengan papan yang baru. Ribut enggak? Ada buat rumah yang enggak ribut? Iya, noko-noko ribut di apa? Buat linggis dikeluarkan papan lama. Ya karena itu ribut enggak? Kadang-kadang sesama keluarga juga ribut. Kami punya rumah masa kecil dulu. Ya, kita bilang kita runtuhkan aja, tanahnya bisa ditanami, kemudian papannya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Di antara keluarga, abang-abang bilang, enggak, ini rumah kenangan, biar saja begitu. Nah, gimana? Sempat kalau saya paksakan, marah enggak keluarga? Marah enggak? Padahal mubazir kan? Mubazir. Tidak ada gunanya. Diam itu juga tidak. Jadi sarang hantu pula. Tapi begitulah orang. Jadi ketika terbiasa, susah untuk ditinggalkan, walaupun tidak bermanfaat. Baik, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Na'amullahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.